Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan pada kesempatan malam hari ini tentu kita semuanya ingin ya mendapatkan satu informasi, mendapatkan satu jalan, satu ikhtiar agar bisa mudah ke Baitullah. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya buat rekan-rekan ya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah sudah pada pada tahu semua insya Allah ya. Insya Allah teman-teman sudah eh, Faham ya. Mungkin kita akan banyak tanya jawab. Tapi sebelumnya teman-teman ya, pada kesempatan kali ini mari kita hadirkan Allah sebagai sponsor kita, sebagai penyelenggara dari Zoominar pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar terhitung sebagai sebuah amal soleh, sebuah pahala, dan insya Allah ya akan semakin mempermudah kita dan orang-orang yang sekitar kita untuk bisa mudah ke Baitullah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya pada kesempatan kali ini, mari kita mulai ya dengan membaca basmalah setelah hitungan ketiga. Mohon sudi kiranya boleh ketik di kolom chat atau ya open mic-nya. Setelah hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, semoga dengan menghadirkan Allah sebagai sponsor kita pada malam hari ini, insya Allah menjadi satu pahala, menjadi satu kemudahan, menjadi satu keberkahan buat kita semuanya, dan terhitung sebagai semua amal soleh, ya sebuah amal soleh, agar kita semuanya bisa menunaikan 5 rukun Islam, baik umroh maupun haji ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit mereview terkait program ikhtiar umroh kita, ya di mana program ikhtiar umroh ini adalah satu solusi bagi kita semuanya agar ya bisa dimudahkan oleh Allah untuk ke Baitullah. Bahwa saat ini tantangan ekonomi begitu menantang ya dengan daya beli turun, kemudian kondisi ekonomi banyak PHK ya, kemudian juga dari sisi apa namanya mencari pekerjaan itu tidak mudah dan segala macam tantangan ekonomi saat ini, dan tentunya mungkin banyak yang menyurutkan niatnya untuk ke Baitullah karena apa ya belum tentu punya uang cash ya yang besar langsung untuk berangkat, kemudian juga ketika memilih pilihan pembiayaan mungkin takut ketika ternyata dalam perjalanannya tidak mampu menunaikannya ya, kemudian juga dalam kondisi saat ini kita tahu ya Bapak Ibu ya tentunya menjadi satu hal yang mustahil ya untuk kita bisa langsung berangkat ke Baitullah. Nah, insya Allah ikhtiar umroh ini ya, atau juga tantangannya adalah ketika sudah coba ya nabung ya di bank, nabung di tempat-tempat lainnya, tapi pada kenyataannya kok seringnya ditariknya daripada terkumpul ya. Mungkin akhirnya tertunda dan tertunda. Nah, insya Allah ikhtiar umroh ini hadir agar kita semuanya bisa lebih ya mudah ke Baitullah, dan tentunya agar supaya kita bisa apa mengajak juga rekan-rekan kita yang lainnya agar mudah ke Baitullah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi slide ya PowerPoint ini. Mohon disimak baik-baik ya. Mungkin ini materinya berbeda karena ini lebih detail ya, tapi saya hanya preview saja ya, hanya preview saja. Insya Allah teman-teman semuanya sudah eh, paham ya, sudah lebih banyak tahu. Sebentar, mohon izin. Ya, oke. Nah, silakan teman-teman yang sudah ada pertanyaan juga sudah mulai ya. Silakan ajukan pertanyaan saja. Pada malam ini kita perbanyak sharing ya, atau tanya jawab juga boleh. Ya, sebentar. Ya, ini kita next saja.
Ya, tentunya Bapak Ibu, yang menarik dari program Ikhtiar Umroh ini, buat rekan-rekan yang sudah ikut program ini, mohon sekali lagi segera akses ya aplikasi Ikhtiar Umroh, ya di mana aksesnya cukup mudah dengan Bapak Ibu silakan download di Play Store program Ikhtiar Umroh ya, searching Ikhtiar Umrah ya di Play Store. Nanti untuk bagaimana mengaksesnya ya bisa hubungi admin ya, admin Kisberdaya. Oke. Nah, secara kerjasama ini sudah fix ya, sudah ada bukti piagam kerjasamanya antara Kisbedaya dengan Ikhtiar Umroh dalam hal ini ASKI. Lalu kemudian apa sih latar belakang lahirnya Ikhtiar Umroh ini? Tadi ya sudah disampaikan di awal tadi. Mungkin bagi banyak orang ada yang melihat umroh ini mahal ya. Terus dari mana uangnya? Apalagi dengan di saat ini gitu ya. Ajukan talangan banyak ditolak ya dan kesulitan saat cicil. Terbentur prioritas kebutuhan. Misalkan, aduh Pak, saya masih punya hutang ya. Justru itu Pak, kalau pengen lunas hutang segera umroh juga. Ada yang mengatakan demikian. Atau ya insya Allah ya dengan berikhtiar umroh ini, karena Rp10.000 per hari, insya Allah semua bisa gitu ya. Kemudian belum menemukan solusi yang tepat. Ya tadi sudah nyoba nabung tapi kok seringnya diambil ya. Karena tempatnya gampang diambil ya. Itu tentunya menjadi satu hal yang miris ya. Nabungnya sekali, nariknya tiap hari gitu. Kemudian banyak anak yang ingin umrohkan orang tua, tapi belum tahu cara terbaiknya, yaitu dengan 10.000 sehari ini. Apalagi dengan konsep ta'awunnya yang dahsyat. Nah, tentu ya beberapa jalan menuju ke Baitullah ada banyak cara. Tadi yang cash, cicil, ya, kemudian jual aset, arisan, dan segala macam. Nah, apa sih keunggulan program dari Ikhtiar Umroh ini? Kita harus paham, pendaftarannya online 24 jam. Jadi Bapak Ibu mau daftarkan mitranya, mau jam 1 pagi bisa, bisa. Kemudian bisa diikuti semua kalangan yang benar-benar rindu Baitullah. Ya, karena Rp10.000 per hari ini insya Allah semua mampu, semua bisa. Insya Allah Bapak Ibu. Selama kita yakin ya, kita apa namanya optimis, kita juga Allah mengikuti prasangka hambanya, insya Allah kita husnudon ya, maka insya Allah kita akan dimudahkan, dimampukan. Ya, tadi kontribusinya terjangkau sekali Rp10.000 per hari. Kemudian pahala ibadah umroh tetap diperoleh meski kita dalam keadaan meninggal. Ketika dalam istiqomah kita nabung tiap bulannya, lalu kodarullahnya meninggal, kalau di tempat lain maka selesai sudah Bapak Ibu. Ya kita mungkin baru dihitung niatnya saja, tapi belum sempurna. Ya, seperti itu. Tapi di sini akan ada badal umroh. Baik itu memberangkatkan keluarga atau juga melalui badal umroh. Ya. Kemudian juga pengelolaan dana sesuai syariah dan diawasi oleh OJK. Peserta dapat memonitor saldo melalui aplikasi ya dan website. Potensi memperoleh penghasilan tambahan bahkan bisa gratis umroh. Nah, mungkin ada yang masih bertanya, kehalalan program ini bagaimana? Yang pertama, ikhtiar umroh ini sudah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 ya, tentang pedoman umum asuransi jiwa syariah. Kemudian berizin dan diawasi oleh MUI di mana beliau Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT ASKI ini. Jadi no debat ya, di sini no debat sekali lagi, sudah sesuai syariah. Oke. Nah, tentu ada videonya, nanti Bapak Ibu bisa simak ya di lain waktu atau bisa cek di Kisbedaya Official channel YouTube. Nah, bagaimana keamanan program ini? Apakah aman? Ya, dana kita dan terbukti Bapak Ibu, ini dari 2021. Belum ada cerita miring, belum ada komplain, belum ada yang marah-marah gara-gara program ini begini begitu ya, alhamdulillah. Narik saldo juga mudah, kemudian klaim juga mudah, alhamdulillah ya. Ya, kembali kita harus menjelaskannya secara purna ya, secara maksimal. Kemudian pemilik sahamnya yaitu BMT Sidogiri, ini adalah koperasi syariah terbesar Indonesia saat ini. Kemudian syarat pendirian ya adalah 50 miliar, sedangkan ASKI ini sudah memiliki dana disetor dan ditahan 60 M ya. Kemudian berizin resmi OJK, bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia secara resmi. Pendirinya adalah pakar-pakar ekonomi syariah internasional maupun Indonesia atau nasional, dan di backup oleh perusahaan reasuransi syariah yaitu Reindo Syariah. Oke. Nah, ini bukti-bukti pencairan klaim kita ya sudah banyak Bapak Ibu ya. Insya Allah ini adalah satu program yang sangat amanah dan tentu tinggal kita gas saja, tentu kita tinggal memberi banyak bukti-bukti yang lainnya Bapak Ibu. Alhamdulillah, dan tentunya dari beberapa peserta yang sudah klaim ini sebagian sudah di badan umrohan. Artinya Bapak Ibu juga mendapatkan
pahala umroh yang sama. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga ada beberapa program-program peduli ya kita salurkan kepada bencana yang terkait bencana-bencana alam, kemudian kepada rumah tafidz, kepada yatim piatu dan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana company profile dari penyelenggara penghimpun dana kita, nasabah ya di Ikhtiar Umroh ini, yaitu adalah PT ASKI ya. Kantor pusatnya ada di Bogor. Ini pendiri-pendirinya tentu tidak asing buat kita semuanya, Bapak Ibu ya. Beliau-beliau adalah pakar-pakar ekonomi syariah internasional maupun nasional, dan Dewan Pengawas Syariahnya adalah Bapak Kiai Khalil Nafis, dan izin-izinnya sudah sangat lengkap ya. Oke. Dan akad-akad dalam program Ikhtiar Umroh ini adalah akad tabaru, akad wakalah bil ujroh, akad mudaroba, akad tijaroh ya. Kemudian ya secara proses pembukaan rekeningnya juga sangat mudah, sangat simpel sekali dan mendukung digitalisasi ya. Untuk yang bulanan adalah 353.000 di bulan pertama, bulan berikutnya adalah 303. Untuk yang tahunan adalah 50.000 plus 3.603. Artinya tahun berikutnya 3.603. Dan ketentuan peserta ini tadi ya sudah kita jelasin sering setiap Zoom ya, online, usia 6 tahun sampai 55 tahun, peserta nabungnya melalui virtual account BSI, jika diperlukan bisa diambil dan tidak ada biaya administrasi bulanan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini masa proteksi jiwa juga harus Bapak Ibu pahami untuk 0 sampai 3 bulan, di mana masa tunggu di sini ya belum ada santunan jika meninggal sakit sampai dengan 3 bulan pertama. Tapi jika meninggal kecelakaan sudah ada santunan sebesar 55 juta. Dan di bulan keempat sampai bulan keenam ya, jika meninggal sakit adalah 12,5 juta dan jika meninggal kecelakaan adalah 55 juta rupiah. Dan di bulan ke-7 sampai tahun ke-10 jika meninggal sakit 55 juta. Ditambah nilai saldo juga cair ya. Meninggal kecelakaan 110 juta rupiah. Ini ada rincian tabungan ikhtiar umroh yang harus Bapak Ibu ketahui. Untuk di tahun pertama, jika kita setor 303, belum 100% menjadi saldo ya. Ada sebagian untuk perusahaan asuransi, manajer investasi, ujroh, IT, dan lain-lain. Sebesar 125.000. 65 ribunya sebagai tabaru ya, sebagai nilai sedekah kita. Dari situ kita bisa mendapatkan pahala umroh berkali-kali. Kemudian yang jadi saldo adalah 110.000 ya sampai dengan bulan ke-12. Di bulan ke-13 ya alokasinya cuma 2, 65.000 sebagai sedekah tabaruk tahun kita ya dengan nilai santunan tadi ya 55 juta jika meninggal, dan 235 ribunya adalah saldo tabungan jamaah. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, di tahun ke-10 meskipun dalam keadaan ya terus ada alokasi-alokasi tadi, tapi nilai saldo akan sama minimal di tahun ke-10 tanpa mengurangi biaya administrasi tadi ya. Tentu ini banyak alasan mengapa harus kita ikut ikhtiar umroh. Jadi jangan punya alasan lagi untuk tidak mau ya berikhtiar umroh. Halal, berkah tanpa riba, dengan pengawasan MUI, berizin OJK, karena dengan ikut ikhtiar umroh dipastikan berangkat ke Baitullah. Karena kematian itu pasti, sedangkan pahala umroh besar, karena ada proteksi jiwa yang bisa digunakan untuk badal umroh. Karena sekaligus bertahun tolong menolong. Karena ringan kontribusinya sebesar 10.000 rupiah per hari. Karena mudah untuk lihat saldo melalui aplikasi dan melalui web, karena mudah saat klaimnya ya, alhamdulillah kita sudah buktikan. Karena berkesempatan gratis umroh 5 free 1 Bapak Ibu. Jika kita bisa siar 5 orang, maka dalam setahun gratis nabung umrohnya. Jika menabung saja kita bisa umroh gratis, mengapa tidak kita coba siarkan pada orang lain? Ini tentu adalah program 3 in 1 ya. Asuransi syariah ya, saling umroh mengumrohkan, memperoleh pahala baitullah berkali-kali, dan ada tabungan investasi syariah, mendapat bagi hasil syariah. Kemudian ada konsep afiliasi, kita bisa dapatkan penghasilan tambahan, bisa dapat gratis umroh atau haji, dan solusi lunas hutang. Ya, ini program ikhtiar umroh ini adalah program satu kepastian dua pilihan. Kepastiannya adalah apa? Sehat kita berangkat. Jika terjadi resiko meninggal dengan catatan kita istiqomah nabungnya ya, nggak boleh bolong-bolong ya. Itu seperti itu. Kalau bolong-bolong jangan sampai 3 bulan berturut-turut. Oke? Nah, maka insya Allah ketika terjadi resiko meninggal akan ada santunan ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian dua pilihannya, saya mau nabung aja boleh, pasif boleh. Untung Bapak Ibu. Apalagi jika kita plus aktif, ya kita nabung ikhtiar umroh plus jika kita syiar ya, akan dapat komisi-komisi yang luar biasa. Pak, apakah ini MLM? Bukan ya. Ya, beda sekali lah. Kalau MLM itu menguntungkan pemilik dan perusahaan, keuntungan terbesar untuk sosial, mengajak untuk konsumtif,
ada potensi member terakhir rugi, ya ini orang terakhir pun tetap nabung ya, dia akan terus berangkat ke Baitullah ya. Masih ada unsur maisir goror riba riswah gitu ya. Igro juga mungkin ya, prioritas jualan bonus atau peluang sukses, peraihan bonus atau jual kemewahan. Itu kalau MLM ya. Harga produk dinaikkan 5 kali sampai dengan 10 kali. Sedangkan kita ya, keuntungan terbesar untuk sosial, mengajak untuk menabung dan taling tolong menolong ya. Peserta terakhir tetap untung ya. Kemudian insya Allah tanpa unsur maghrib, prioritas penawaran ikhtiar umroh, harga tidak dinaikkan ya. Nah, apa saja komisi kalau kita atau ujroh ketika kita siarkan program ikhtiar umroh? Pertama, ujroh siar atau afiliat sebesar 20%, yaitu 60.000 jika yang bulanan. Kalau yang tahunan berarti 720.000. Artinya jika kita siar pada 5 orang, gratis nabung dalam setahun ya. 60 kali 50, 300 ya. Tapi memang ada di bawah ya, ada untuk fee pengembangan IT server. Bantulah 5 orang tersebut bisa nabung gratis di bulan berikutnya ya. Ada royalti yang bisa kita dapatkan. Ini potensi royaltinya cukup besar sekali Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kita memang tidak jelasin ini ya. Di mana potensi ujrohnya kalau kita bisa duplikasi 5, 5 kali 5 kali 5 lagi kali 5 lagi. Karena apa? Target kan kita sudah 5 gratis dulu. Setelah itu bantu 5 orang itu supaya gratis juga. Ya, maka insya Allah jika terjadi duplikasi 100%, potensinya 37,8 miliar. Pak, tidak semua bisa ngajak 5, gagal 90%, artinya 10% aja, berarti masih dapat 3,7 M. Gagal 99%, ya tidak semua orang bisa ngajak 5, masih dapat 378 juta per bulan. Bisa haji tanpa anti gratis ya, insya Allah seperti itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk siapa saja nih program ikhtiar umroh ini? Buat pribadi boleh, kelompok organisasi boleh, perusahaan travel boleh, ya. Itu bisa menjadi satu cara untuk perbanyak calon jamaah, program badal umroh, beri solusi, perbanyak agen umroh, dan bisa beri gaji bulanan pada agen, ya. Segera take action hubungi orang yang mengundang Anda. Insya Allah program-program kita sangat disambut positif ya. Karena banyak orang di luar sana sedang menunggu nih informasi 10.000 rupiah per hari umroh ini ya. Karena bayangan mereka begitu mahal dan sudah banyak beberapa saudara kita yang sudah berangkat ke Baitullah melalui wasilah ikhtiar umroh. Ikhtiar umroh adalah perencanaan ke Baitullah dengan cara cerdas dan sangat terjangkau bagi siapapun perindu Baitullah serta sangat cocok untuk pribadi maupun organisasi dan untuk travel umroh. Jadi ikhtiar umroh adalah solusi cerdas untuk memenuhi rukun Islam yang kelima yang terjamin kehalalannya dan keamanannya. Segeralah berikhtiar umroh, buktikan kesungguhanmu karena dengan ikhtiar umroh Anda adalah calon tamu prioritas Baitullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk selanjutnya boleh ya melakukan tanya jawab. Insya Allah untuk hari ini kita hanya sampai pukul 9 malam saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Pak Agus ini Mulyadi dari Cirebon. saya sedang dengan teman nih ngikutin Zoom ini berdua. Nah, namanya Ki Ageng. Masya Allah. Ki Ageng. Nah, mungkin Ki Ageng ini minta satu solusi ya untuk percepatan perkembangannya itu harus seperti apa katanya untuk ikhtiar umroh ini untuk siarnya. Ya, ada lagi Pak Agus? Cukup dulu itu dulu Pak Mustafa. Nuhun. Siap, mangga. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara percepatan untuk kita bisa siar itu rumah? Tentu ya dengan masuk ke beberapa majelis-majelis taklim atau juga organisasi atau instansi atau yayasan yang sekiranya memang di sana ya ada banyak masa di sana, banyak jamaahnya. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat seperti itu, Pak Agus ya. Itu bisa seperti itu atau saya sarankan memang kurang kurang menyarankan untuk fokus ke travel ya karena mungkin beberapa travel juga sudah punya program tabungan sendiri yang memang itu menjadi hak prerogatif dari travel umrah itu sendiri. Tapi biasanya kalau ke majelis taklim atau ke pondok pesantren gitu ya, itu biasanya lebih lebih diterima dengan lebih baik Pak. Bagus seperti itu.
Terima kasih Pak Mustafa. Siap, siap. Dan nanti untuk yayasan atau organisasi atau majelis taklim bisa menggunakan skema titik paling atas adalah atas nama pondok pesantren, atas nama yayasan, organisasi gitu ya. Supaya apa? Secara otomatis juga akan mengisi kas ataupun mengisi atau secara otomatis berinfak ya kepada kas organisasi atau kas yayasan atau kas majelis taklim seperti itu Pak Agus. Iya, nuhun, nuhun. Siap. Ada lagi Ki Ageng? Oh, cukup. Ya. Cekap, Mustafa. Siap. Ya, ini potensi sangat besar sekali ya, karena saya yakin semua orang pasti ingin umroh. Semua orang pasti ingin umroh. Tapi apa solusi yang bisa kita tawarkan? Dan solusinya jangan sampai sama dengan yang lain. Dan solusinya juga harus benar-benar aman dan amanah dan juga kredibel ya. Dan ikhtiar umroh ini ya pilihan yang sangat tepat buat kita untuk tawarkan kepada orang-orang yang sekarang sedang mencari satu solusi yang seperti kita kondisi saat ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Kami persilakan. Jika ada yang bertanyakan. Kalau nggak ada ya, kita ini ya. Baik, sebelumnya mungkin saya akan berbagi video mungkin. Tapi sebelumnya, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Dan untuk saat ini juga kita sedang proses ya, satu saudara kita ya, salah satu saudara kita yang terkena musibah, qadarullah. Insya Allah infonya sudah cair semua. Bulia mungkin ya. Hadir juga Bulia. Assalamualaikum Bulia. Sudah cair semua, tinggal menunggu pentransferan saja Bulia. Mohon menunggu ya. Karena secara surat resmi apa dari pihak JMA Syariah terutama yang terakhir kalau yang dari ASKI Insya Allah besok Senin ditransfer. Nah, tinggal yang dari JMA Syariah sudah ada apa keterangan bahwa alhamdulillah sudah diterima klaimnya dan cair, tinggal menunggu pentransferan dari pihak JMA Syariah. Oh iya, Begitu. atur nuhun, Pak. Sami-sami Ibu Lia, tugas kami hanya membantu ya, dan kami tentunya berharap memang sebisa mungkin untuk dibadal umrohkan almarhum Bu Lia. Iya, maunya di badal umrohkan untuk almarhum, Pak. Oh siap, siap baik Bu Lia ya nanti karena memang itu satu amanah ya di program ikhtiar umroh ini agar ya ya tentunya menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa ya meskipun dalam sudah tidak ada lagi di sisi kita tapi beliau kita bantu untuk supaya menerima pahala terbaik yaitu umroh gitu Bu Lia. Amin, iya, Pak. Amin. Atur Ya, nuhun. sami-sami Bu Lia. Dan tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan buat kita, teman-teman yang sudah berikhtiar umroh, di mana itu menjadi satu pahala kita juga. Kita juga mendapatkan pahala yang sama. Ingat ya, barang siapa menolong orang lain untuk berbuat kebaikan, ya, di mana kita bantu beliau untuk menunaikan badal umroh, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh almarhum, yaitu mendapatkan pahala badal umroh, tanpa mengurangi pahala dari yang didapatkan oleh almarhum seperti itu. Ini tepat sekali buat teman-teman yang mau mendapatkan jariah terus-menerus ya. Dan tentunya nantinya ke depan dari tabaruk yang beliau almarhum kontribusikan itu akan terkumpul di dana tabaruk ya. Dengan nilai yang sangat fantastis saat ini sudah miliaran di sana ya. Jadi untuk pengklaiman dan segala macamnya tentu akan mudah selama tadi ya sesuai dengan SOP yang ada. Tidak ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan. Nah, kemudian tentunya itu juga jadi pahala jariah ke depannya ketika nanti ada yang terjadi resiko meninggal ya, ada musibah, kemudian cair, maka almarhum meskipun sudah ya kembali lagi ya, sedekah itu adalah pahala yang akan terus-menerus kita dapat dan tidak akan terputus Bapak Ibu. Jadi, hayu Bapak Ibu berikhtiar umroh. Hayu Bapak Ibu siarkan ikhtiar umroh ini ke semua orang ya, seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi Pak Denny. Ibu Miftah mungkin ada yang bertanya. Backgroundnya keren banget ini. Bu Miftah. Kemudian Bu Sumarti, Pak Khalid. Ya, Pak Khalid juga nih, Masya Allah ya. Kemarin baru mendaftarkan atas nama istrinya nih. Masya Allah ya. Keren-keren.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miftah ya dari Lumajang ya Bu ya. Lamongan Pak. Lamongan kebalik terus ya, Lamongan, Lamongan Bu. Assalamualaikum juga untuk saudara-saudara, Waalaikumsalam sahabat wabarakatuh. KIS Berdaya. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf beberapa kali izin sudah siap, tetapi karena ada tamu, ada kesibukan. Alhamdulillah kemarin tanggal hari apa itu ya? Hari Kamis itu Alhamdulillah saya termasuk masuk 100 finalis Masya Santripreneur Allah. Basnas nggih. Dari 2.904 peserta. Dan Alhamdulillah atas izin Allah saya masuk 100 besar, termasuk 100 besar finalis yang ini tanggal 19 besok mohon doanya Ada seleksi lagi Bu ya. lolos ya 50 besar dan dikirim ke Jakarta untuk bootcamp. Nah, Masya Allah. spesialnya di sini saya membawa program ikhtiar umroh. Saya Hmm, presentasikan, alhamdulillah dibantu KIS Berdaya. Saya konsultasi Pak Haji Mustafa juga. Alhamdulillah disambut dengan luar biasa antusias karena memang banyak yang belum tahu program ini dan di Indonesia ini wajib tahu ya karena kita termasuk beruntung di awal kita sudah dipertemukan dengan KIS Berdaya program yang luar biasa ini lewat program ikhtiar umroh ngoten Mbak. Alhamdulillah. Nggih, mohon doanya Pak nggih, Pak Haji. Amin, amin, amin ya. 20 besar. Alhamdulillah kemarin dewan jurinya juga mengaturkan dan memberi pertanyaan, Bu, misal ke Jakarta siap boten, ngaten siap enggak? Alhamdulillah. Oke, padahal belum diumumkan ya, Pak. Bismillah lah saya Amin, amin. membawa program ikhtiar umroh ini ke kancah nasional. Mohon doa Alhamdulillah. restunya. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah ya. Beliau ikut kompetisi seleksi santri Basnas ya tidak salah ya. Dan kemudian mengangkat tema ikhtiar umroh ini ya sebagai satu solusi untuk jalan ikhtiar ke Baitullah. Dan Alhamdulillah dari ribuan peserta beliau masuk ya seleksi dan tinggal beberapa langkah lagi. Semoga dimudahkan ya. Amin, Bu Allahumma amin. Miftah ya, amin ya. Kita doakan Dan sama-sama ya teman-teman ya. dan itu Pak ada juga kisah inspiratif dan kisah Oh nyata. boleh, 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 boleh. Ji. Ya, yang saya angkat juga waktu di presentasi pitching itu saya tampilkan. Jadi setelah satu jamaah saya yang Mm-mm. mana mempunyai impian mulia mengumrohkan ibunya, Mm-mm. beliau hanya ikhtiar saja. Gak tahu berangkatnya kapan, daftar ikhtiar umroh. Kemudian insya Allah Januari berangkat sama saya, sama Bu Dia juga, Bu Halimah tuh. Masya Allah, Nah, Alhamdulillah. itu selain istiqomah 10.000 per hari, itu juga termasuk membuka jalan jalur langit gitu. Masya Allah, Ya, betul. program yang luar biasa. Terima kasih Pak Haji, Bu Wina yang mengenalkan, Alhamdulillah. Bu Halimatus Sadia. Kita berjuang bersama, siar bersama ya. Dan Amin. semua saudara-saudara yang belum tahu atau yang belum gabung, saya sarankan untuk segera gabung di program ikhtiar umrah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait slide yang tadi Bu, memperhatikan nggak Bu? Ya, lebih lengkap lagi ya. Ada tentang keamanannya, kehalalannya. Sudah makin yakin ya Bu Miftah ya, program kita ya. Iya, Alhamdulillah Pak. Sudah saya sampaikan juga di Dewan Juri di waktu wawancara Oh, Masya Allah. Siap, kemarin ya. siap, siap. Iya. Nanti pakai Zoom ya kemarin wawancaranya Bu ya? Pakai Zoom, Oh, nggih. Terus saya tampilkan slide presentasinya. Nggih. oke. Alhamdulillah, siap, siap, siap. Sukses, lancar, berkah selalu Bu Miftah untuk seleksinya. Amin, amin, ya Rabbal. Dan semoga Oh, bisa nggih, terima kasih. juara dan insya Allah dari hasil dana juara itu bisa untuk membangun ya
yang Ibu Miftah impikan ya? Bangun yayasan atau apa Bu? Itu yang rencananya. Oke. Membangun kelas untuk Geria Al-Quran karena kami belum punya gedung atau kelas Masya untuk Allah, siap, belajar. siap. Amin, amin. Dimudahkan Bu, dilancarkan. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Kami persilakan. Wah, Pak Bujo sudah hadir nih di tengah-tengah kita nih. Pak Bujo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini Bu Mita Tamu nih. ini. Hebat Bu, salut ya, semoga dilancarkan, sukses, berkah. Harapan Ibu ya kita doakan bersama dan tentunya banyak orang-orang tersolusikan untuk bisa berangkat umroh maupun haji dengan cara menabung ya. Nah ini boleh saya ngasih inspirasi dan ternyata langsung ngasih ini. Boleh. Belum, bentar nih, ngetik dulu bentar. Lanjutin Iya, dulu yang lain. aman. Siap, Pak Bujo. Silakan lanjutin ya. Waalaikumsalam, Pak Halid ini maksudnya gimana, Pak? Mohon upload yang sekarang, paling lama 30 menit saja. Mau ngomong internet, celat-celut. Ya, pasti diupload, Pak, untuk webinar malam hari ini. Silakan teman-teman ya, rekan-rekan, saudara-saudariku untuk follow ya, subscribe channel KIS Bedaya Official ya. Ya, silakan rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam, Bu Bulan. Bu Bulan, bagaimana Bali kondisinya, Bu Bulan? Ya, kalau area Denpasar tuh memang banjirnya ya itu merata sih Pak gitu. Tapi kalau tempat saya alhamdulillah aman, maksudnya nggak banjir gitu karena saya di Badung bagian Nusa Dua gitu ya, di Kuta Selatan gitu. Jadi nggak ada masalah sih alhamdulillah, nggak ada banjir biasa gitu. Tapi memang hujan itu kan dari pagi sampai sore itu sampai pagi lagi tuh emang nggak berhenti sih gitu. Tanda-tandanya banyak sih kemarin itu cuman karena pada nggak ngerti gitu ya gitu jadi mereka kaget-kaget gitu Ya, jadi, itulah ya di berita, Masya Allah ya, sudah ada alhamdulillah yang juga gitu meninggal. gitu Ya, tapi ya semuanya pasti ada maksud hikmahnya ya nggak amin. Ya. gitu ya nggak karena saya kalau kebanjiran udah sering Pak begitu jadi nggak kaget gitu udah Memang latihan rutin ya. iya dulu yang waktu karena memang ya Allah astagfirullahaladzim ditutup tolong. Adik. Jadi gini Pak Silakan tadi pertanyaan Ibu Bulan. Baik. Ibu yang bertanya tadi itu saya salut gitu Mm-mm. kok bisa ya beliau sampai punya apa namanya ya istiqomah yang sebegitunya gitu loh saya pengen juga begitu gitu tapi kok masih belum bisa karena ketika siar itu ketika diwacanakan itu mereka kenapa nggak bisa apa ya istilahnya follow up-nya itu pasti nggak nyambung lagi gitu apanya yang kurang gitu kan tadi sampai bisa apa namanya ya ke luar negeri juga ya edukasinya gitu itu saya salut banget terinspirasi itu Ya, gimana semangat, itu semangat, Bu Bulan. supaya seperti itu gitu Ya, terima kasih gitu aja baik. Pak. Baik, berarti yang ditanyakan Bu Miftah nih. Bu Miftah kira-kira tipsnya bagaimana Bu Miftah? Ditanya oleh Bu Bulan dari Bali nih. Supaya tetap semangat siar ini bagaimana Bu Miftah? Ya, baik, Bulan. Salam kenal juga ya dari Lamongan, Jawa Lamongan. Timur. Iya. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi yang memang belum kenal asuransi sama sekali. Yang pertama, kita luruskan niat. Kita siar baitullah hanya karena Allah. Sebagai tangan kanan Nabi Ibrahim mensiarkan kebaikan. Karena banyak yang salah paham tentang ya ini yang harus kita edukasi apalagi kita terjun di masyarakat kita sambil belajar sambil bersiar dari cerita apalagi alhamdulillah saya udah punya pengalaman ke Baitullah itu saya alami langsung dari apa nama pengalaman yang tidak enak itu saya semakin semangat untuk bersiar bagaimana bisa mem, apa itu namanya memberi solusi yang mana orang mempunyai impian besar tapi
pesimis dengan impiannya. Jadi kita semangati dulu jamaah untuk optimis atas impian-impiannya itu gitu. Jadi untuk tipsnya dari saya sama teman-teman itu kita hadir di majelis Bu. Nah, itu kita diundang. Nah, itu kita alhamdulillah kita diundang. Terus ya kita nggak tahu hasilnya. Yang penting kita siar aja gitu. Kemudian setiap orang yang bertemu dengan kita, nah, maka itu yang kita siari. Kita ceritakan tentang gimana pengen ke Baitullah ndak, kapan, gimana perencanaannya. Nah, ini aku punya solusi nih, gini, dan seterusnya ngalir aja gitu. Alhamdulillah, bahkan eh, ajaibnya lagi setelah saya daftar itu Allah kirimkan, bukan saya yang nyari, malah Allah kirimkan gitu. Saking eh, niatnya tadi, niat kuat bener-bener lillahi ta'ala hanya karena Allah. Allah yang beri jalan, Allah kirimkan jamaah, bahkan ada yang daftar setelah subuh itu pengen nabung jangka panjang, nabung, gini saya berikan solusi, ya ini lewat ikhtiar umroh. Jadi semangat untuk Bu Wulan, jangan pesimis, Bismillah impian Bu Wulan bisa umroh sekeluarga dan membawa orang sekitar kita sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma. Amin, Terima amin. kasih. Itu mungkin saja dari saya pengalaman pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab tuntas ya oleh Bu Miftah, Masya Allah ya. Bu Ya, Wulan, terima semangat. kasih. Oke, Umi. Ini apa namanya? Itu kalau saat siar itu yang dibawa apa? Maksudnya bikin flyer Oh iya. atau Baik, Bu gimana? Wulan. Alhamdulillah, kalau di KIS Berdaya ini paket lengkap. Kita nggak usah buat, kita sudah difasilitasi, kita tinggal bawa laptop sama proyektor aja gitu. Dan Alhamdulillah, slide-nya itu sudah mewakili semuanya, sudah komplit, sudah menjelaskan. Nah, kita baca, kita pahami, kemudian eh, kita ngalir aja per slide itu sudah mewakili semua penjelasannya sudah jelas. Dan ini juga berdasarkan pengalaman kami itu saya bawa hadiah untuk jamaah agar lebih semangat. Itu kami membawa hadiah murah tapi sangat bermakna. Yang mana di situ saya bawa kipas. Kipas sederhana, kipas plastik tapi gambarnya Ka'bah dan menara hijau. Gitu. Jadi alhamdulillah semangat setiap saya setelah kita berikan eh, kipas itu, kita ice breaking, diangkat dulu sambil baca talbiyah sama bareng-bareng sama jamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillah semuanya terunyuh. Alhamdulillah langsung setelah itu kita baru sampaikan materi presentasinya itu. Dan presentasinya minta admin atau Pak Haji sudah lengkap Bu situ. Nanti PPT-nya tinggal kita baca pelajari dulu, nanti kita tampilkan. Ya, cuma bawa proyektor sama ini laptop Laptop. aja gitu. Terima kasih. Oke. Ya, Bu Wulan, kalau butuh flyer apa kontak admin aja, Bu. Ya, Bu Wulan ya. Iya. Semangat, Enak semangat. tuh kalau kalau apa ya istilahnya bisa istiqomah gitu. Itu udah ada beberapa teman yang minat setelah saya follow up itu kok nggak ada kelanjutannya lagi gitu. Jadi lama-lama kok gini terus ya gitu. Makanya saya Terus, Bu. berusaha belum ikut informasi dari KIS gitu ya, biar dapat pencerahan-pencerahan gitu deh Pak, biar termotivasi gitu. Karena memang istiqomahnya itu kan yang di sini yang perjuangan itu gitu. Ini Bu Wulan, memang untuk umroh sendiri ya, umroh sendiri itu godaannya besar. Boleh ditanya Bu Miftah tuh. Kalau udah ngomong umroh, itu godaannya dahsyat sekali tuh. Untuk mempengaruhi ya. Bu Miftah ya, belum. Boleh, Bu. Betul, Pak. Ya Allah, perjuangan saya itu sama Pak Haji
Bu Wina, Bu Halimatus tuh udah ngalami semua, tapi kita nggak toleh kanan kiri, kita fokus ke depan. Tujuan kita hanya Allah, si Arbaitullah gitu, Bu. Yang penting Bu Wulan nggak ada pesimis, pokoknya semangat terus. Yakin saya bisa, yakin saya closing, gitu aja, Bu. Bismillah, kalau saat ini belum, hari ini belum, masih ada besok, ada peluang setiap kita ketemu orang, kita ceritakan, kita syari gitu, Ibu. Oke, pokoknya lurus saja, jangan tolak-tolak tentang Ini apa ujian-ujiannya gitu ya. ya, ini yang bapak-bapak ini harus harus malu ini semangatnya nih kalah sama yang ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak ayo semangat ya. Kita sebagai kaum Adam harus lebih semangat. Terima kasih. Mungkin harus Bu. ini ya, mungkin pakai flyer kali ya, gitu. Ada Jadi Bu Flyer nanti kita kirimkan Bu Wulan. Tenang, aman. Yang penting Bu mm, Wulan istiqomah, semangat, kita support Bu Wulan ya. Sama iya share kan? landing page itu bulan itu juga dibuat status apa Mm, namanya? Landing page Pak ya namanya ya. Ya, betul. Ya itu di-share ke teman-teman, ke buat status, itu langsung masuk ke virtual account apa itu? Web itu. Betul, betul ke web Itu. web kita Oke. pribadi itu. Iya. Iya, saya gunakan itu sih. Cuman kalau bawa flyer secara fisik itu belum. Mungkin kalau dengan, kan kadang ada orang yang gaptek gitu kan, gitu. Nggak ngerti Hmm. link gitu. Disuruh tekan link ini juga nggak dibaca-baca kan mungkin ya. Tapi kalau bawa selebaran gitu kan, Bu, kalau pengen umroh nih caranya 10.000 sehari misalkan. Loh, masa sih kan gitu. Nah, nanti mungkin dari situ dia akan lebih jauh lagi pengen tahunya mungkin ya. Kan belum saya coba gitu kan. Yang dengan flyer. Mm-mm. Flyer kita ada, Bu. Flyer kita ada, buklet kita juga ada. Nanti bisa request ya. Buklet itu yang modelnya bagaimana, Pak? Kayak Jadi katalog atau dia gimana? kayak kayak kertas folio tapi dilipat dua. Jadi kayak seperti buletin lah, kayak buletin gitu. Kayak buletin, Bu. Hmm, Nanti minta aja ke ini, ke apa admin ya, ke WA admin. Yang sering kirim reminder, yang kirim ini apa itu di WA admin itu. mm, iya, iya. Atau di grup WA juga boleh. Itu minta admin minta kirimkan ini eh, flyer kemudian itu. Oke, Mm, Bu Wulan, iya, iya. Bu Miftah, semangat. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Iya. Ya, Ya, semangat Bu Wulan. Dan Bu Lia juga kami menghaturkan bela sungkawa sedalam-dalamnya turut berduka cita Bu. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Barangkali hmm. bisa kirim Fatihah dipimpin Pak Haji Pak. Kita Oh Ji, berdoa siap. bareng Baik, beliau. mari kita mengirimkan surat terbaik kita ya, Al-Fatihah bersama-sama untuk almarhum Bapak Zulfikar Hermawan. Dan juga kita kirimkan juga untuk keluarga kita tercinta, untuk orang tua kita tercinta, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, dan juga untuk orang-orang terbaik dan untuk diri kita sendiri juga. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian pembacaan surat Fatihah untuk almarhum Bapak Zulfikar Hermawan. Selanjutnya Pak Buja sudah ready? Siap, siap. Oke, kembali ke Ini studio internetnya Bale Endah. terlempar terus nih. Itu Internetnya mungkin mati-mati terus. bocor kayaknya itu. Wifi-nya itu cek lagi tuh ganti password Pak. Oh iya iya. Ganti password itu Oke, waktunya. ini mudah-mudahan bisa jadi bahan buat Ibu Miftah juga ya untuk mengarungi session berikutnya nih tentang program Ikhtiar Umroh dan juga inspirasi juga buat semuanya. Semoga bisa eh, diaplikasikan di warganya masing-masing ya. Ya mudah-mudahan bisa
Nah, ini salah satu aplikasi dari program Ikhtiar Umroh untuk memakmurkan DKM atau Majelis Taklim, ya, dan bisa menjadi badan usaha milik masjid juga, ya. Jadi di sini DKM menjadi partner Ikhtiar Umroh atau menjadi membuka pelayanan tabungan umroh maupun haji, ya, di DKM maupun di Majelis Taklimnya. Tentunya ketika DKM atau Majelis Taklim ini mereferensikan program ini kepada jamaahnya, ya, ketika jamaah atau peserta penabung ini menabung, tentunya ada infak 20% untuk kas DKM atau kas Majelis Taklim. Jadi ini adalah satu bentuk pemberdayaan DKM maupun Majelis Taklim, di mana kas DKM Majelis Taklim tidak terpaku pada kenceleng masjid atau sedekah Jumat saja, tapi di situ ada usaha yang bisa membuat mandiri Majelis Taklim maupun DKM, ya. Ini keuntungannya untuk DKM-nya. Lalu keuntungan untuk peserta ya jelas, ya, jamaah menabung umroh, ya, mendapatkan jaminan pahala umroh dan haji yang seperti sudah dijelaskan di setiap presentasi, dan juga tentunya bagi jamaah pun yang merekomendasikan tabungan umroh ini memiliki hak yang sama seperti DKM atau Majelis Taklim, memiliki bukan infak berarti, ya, kalau ke jamaahnya langsung ujroh 20%. Ya, tentunya dengan ketentuan selama 1 tahun, ya, ujrohnya. Nah, ini bentuk pemberdayaan, ya, untuk program Ikhtiar Umroh untuk Dewan Kemakmuran Masjid maupun Majelis Taklim di tiap daerah. Ini semoga bisa diterapkan di daerah masing-masing, ditawarkan saja ke pengurus DKM-nya atau ke pengurus Majelis Taklimnya apabila diperlukan proposalnya atau surat menyuratnya tentang program ini untuk kemakmuran DKM atau Majelis Taklim, nanti tinggal minta ke admin, ya. Insya Allah admin bisa membantu membuatkan suratnya khusus kepada DKM masjid apa gitu, ya, masjid A, masjid B, itu bisa disiapkan termasuk proposalnya juga. Nah, dan apabila diperlukan penjelasan secara online, ya, kalau untuk daerah Bandung insya Allah nanti ada tim dari admin yang bisa hadir langsung menjelaskan, ya. Tapi kalau yang di luar daerah, misalnya di Bali, di Lamongan, di Padang, misalnya, ya, bisa lewat online melalui Zoom aja penjelasannya. Mau secara privat atau Zoom terjadwal. Ya, mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu tentang program Ikhtiar Umroh untuk DKM maupun Majelis Taklim, silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, Bu. Oke. Jadi gini, yang saya tangkap tuh, ini apa berarti bahwa ketika kita mengajukan proposal ini ke satu masjid gitu, ya, ke DKM-nya itu, maka ketika jamaahnya ikut tuh, maka DKM itu nanti akan dapat infaknya dari jamaah yang menabung itu, atau bagaimana itu, Pak? Tekniknya gimana itu? Ya seperti biasa aja, dapat infak tuh ujroh, ya. Tapi kalau ke perorangan mungkin ujroh, tapi kalau untuk ke DKM karena masuk ke kas masjid, ya boleh dianggap infak seperti itu. Sebetulnya itu ujroh. Ya, kalau nabung kan tiap bulan kan 300.000, ya. Berarti ada ujroh yang diterima oleh partner Ikhtiar Umroh itu berapa? 60.000, ya, tiap bulannya. Kalau yang tahunan 3.600.000 berarti ujrohnya berapa? 720, ya, Pak Mustafa, ya. Saya jadi lupa. Ya, 760 apa 720, ya. Ya 700 ribuan lah. Ya, 700.000 masuk ke kas DKM seperti itu, Bu. Ya, 720.000, Pak. 720.000, ya. Seperti itu. Berarti Itu ujroh. itu atas nama DKM-nya apa jamaahnya sih, Pak? Maksudnya? DKM bikin akun, Bu, di komunitas kita. Berarti ini Nah, ya, apa namanya, suatu wadahnya gitu ya, bukan orang per orang gitu ya maksudnya ya? bukan, ya, bukan, tapi satu wadahnya namanya DKM. Ya, betul begitu, Bu Wulan, ya. Semoga bisa dipahami. Suaranya dulu tadi, Pak.
Ya, jadi dalam hal ini DKM membuat satu ID atas nama DKM. Nanti DKM itu ya berarti ada apa ya ikut tahun berdaya atau ikut yang ikhtiar umroh silahkan ya atas nama pengurusnya ya mungkin ya atau atas nama marbot masjidnya misalkan yang sebagai pesertanya gitu. Lalu kemudian kan jamaahnya disiarkan program ikhtiar umroh ini, maka dengan nabung itu otomatis mengisi kas tadi ya, mengisi apa dengan otomatis berinfak lah 20% dari setiap nabungnya itu 60.000 setiap bulannya gitu. Begitu. Berarti ini ya istilahnya mereka menjembatani gitu ya Pak istilahnya ya. Betul, betul. Sebagai pensiar ikhtiar umroh juga gitu. Berarti kalau Gitu. kalau seperti itu ada proposal yang udah dibikin ikhtiar umroh gitu ya Pak atau Ada. bagaimana? Nanti bisa Pak ke Pak Buce ya. Di grup nanti bisa minta ke Pak Buce untuk proposalnya. Iya Pak, mudah-mudahan ini baru ini saya tahu nih. Betul, Ya. betul Pak Bulan. Ya, ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, tersisa 3 menit lagi Bapak Ibu ya untuk kita akhiri Zoominar pada malam hari ini karena untuk malam hari kita sampai pukul 21 saja. Dan memang ini infonya banyak ya yang sedang dalam keadaan sakit ya. Jadi memang ada beberapa rekan kita ya kita doakan semoga diberikan kesehatan ya, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu, mari kita selalu jaga kesehatan kita semuanya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kami persilakan untuk bertanya. Kalau pengurusnya usianya lebih dari 60 tahun bagaimana? Nah, kalau 60 tahun berarti ya ini yang tahun berdaya Bu Lailatul Fajriyah. Jadi kita punya program yang ikhtiar umroh ya untuk usia 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Untuk tahun berdaya ya usia 5 tahun sampai dengan 64 tahun atau yang ikhtiar pro ya bisa 5 tahun sampai dengan 64 tahun. Seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan Bu Lelatul? Ada pertanyaan lanjutan? Silahkan. Jika tidak ada ya, silakan yang lainnya. Pak Khalid nih cerdas, betul sekali Pak Khalid. Atau ya tadi ada juga kita punya proposal nanti bisa dimintakan ke Pak Buca, yaitu proposal untuk ke sekolah-sekolah ya, yang memang ada beberapa sekolah-sekolah yang melakukan wisuda di Mekah, Madinah ya, seperti itu. Itu juga ada kita program seperti itu. Bang nanti untuk gurunya bisa jadi gratis ya. Selama tadi gurunya punya masing-masing 5 murid berarti kan. Gitu. Pak, saya izin bertanya Pak. Itu Boleh, boleh. wisuda itu maksudnya program yang bagaimana itu Pak? Saya kok baru dengar. Ya, ada beberapa sekolah SDIT terutama ya. Kemudian apa sekolah dasar Islam terpadu itu beberapa diantaranya membuat program wisuda di Mekah gitu Bu Wulan. Dan dari setiap harinya itu udah nabung gitu. Nabung berapa puluh ribu ya. Nabung-nabung. Nah nanti di saat kelulusannya itu wisudanya di Mekah ya, umroh. Kata-kata sih SMP atau SMA gitu. Gitu Bu Bulan. Ajukan program ikhtiar umroh ini sebagai program tabungannya. Itu juga bisa. Oh, berarti anu ya Pak ya, apa Tapi namanya? nanti memang nabungnya nggak 10.000 sehari. Ya harus dipercepat ya. Mungkin 30.000 per hari gitu. Itu Bu Ini Bulan. jadi semacam apa aplikasi daripada ikhtiar umroh itu bisa banyak hal ya Pak ya. Tidak Yes, hanya untuk betul umroh sekali Bu saja. Bulan. Betul, betul. Betul. Hmm. Ya. Ya. Berarti kalau orang non Muslim bisa Pak gitu tuh. Boleh, boleh. Program ITER umroh ini juga bisa buat orang non-muslim. Misalkan ya buat saudara-saudara kita di Bali gitu ya. Mereka kan ya tadi butuh upacara pemakaman yang sangat besar. Ya itu bisa buat itu. Atau buat pendidikan anak boleh nggak? Boleh Bu Bulan.
Misalkan buat nanti rencana kuliah anak ya, kan misalkan usia 4 tahun, usia 5 tahun, nanti kan butuh dana besar ya, mungkin puluhan juta untuk masukkan anak kuliah gitu ya. Nanti disiapkan dari sejak SD, itu juga bisa buat pendidikan. Silahkan. Berarti ilustrasi dapatnya itu berapa itu Pak sampean gitu kalau 36 juta. Sama, 36 juta. 36? Betul. Dengan santunan 55 juta. Bahkan buat Bu Wulan Hmm, misalkan punya teman-teman rekan-rekan kita, saudara kita di luar negeri sebagai apa? Teman-teman di apa BMI ya, Buruh Migran Indonesia. Ya mereka kan rata-rata memang concernnya ke anak ya, untuk anaknya gitu. Bisa untuk dana pendidikan anak gitu, Bu Wulan. Memang tetap hmm. secara produk Jadi ikhtiar kalau umroh. oh jadi ini apa namanya produknya beda ya Pak? Maksudnya dari segi kompensasi gitu atau bagaimana? Kalau dari sisi produk ya sama ikhtiar umroh, cuman pemanfaatannya dari awal diniatkan untuk pendidikan itu boleh-boleh saja, silahkan. Hmm. Iya, Berarti kalau tidak terjadi resiko, dia nerimanya berapa Pak itu Pak? Misalkan 36 juta, 36 juta. 36 juta selama berapa itu? 10 tahun, Selama nabung 10 tahun. 10 Iya, tahun. 10 tahun. Oh. Betul. Jadi nabung selama 10 tahun. Terus nanti Betul. setelah 10 tahun baru dia dapat 36 juta gitu ya Pak atau gimana? Betul, betul. Hmm. Betul. Iya iya. Tapi di program kita tadi ada santunannya tadi. Yang menariknya di situ. Makanya kalau saya lihat ya, teman-teman kita yang usia 54, 55, ini pas banget program ini usia-usia 55 karena ya tadi 10 tahun ke depan gitu kan. Jadi usia 65 ya itu sangat positif sekali untuk diikutkan gitu. Gitu. Ini maksimal sampai umur berapa Pak? Untuk yang ikhtiar umroh itu sampai usia 55. 55. 50 Mm-mm. tahun plus 6 bulan tepatnya. 55 tahun 6 bulan. Betul. Mm-mm. Saya belum begitu memahami knowledge produknya gitu, jadi meraba-raba. Ya, nggak apa-apa Bu. Makanya sering datang ke Zoom ya seperti malam hari ini, soalnya akan makin paham lagi. Iya, saya udah share sih di beberapa temen yang pesiar umroh gitu. Cuman saya lihat kok nggak hadir dianya yang dari Kalau Samira. cuman share memang beda Bu ya. Feel-nya, personal touch-nya itu beda ketika kita secara pribadi kita hubungi satu persatu orangnya, kita tanyakan dari hati ke hati gitu kan. Kemudian juga misalkan Bu Wulan berarti kemarin akhirnya sudah berangkat ya Bu ya? Akhirnya yang kemarin ya? Atau Iya, udah berangkat. nah, apalagi Udah Bu berangkat. Wulan sudah berangkat, ingin ingin ya berbagi kebahagiaan, kamu juga harus ikut tuh ya gini-ginilah cerita, harus diperjuangkan ya. Ah, itu akan lebih lebih ini lagi powerful lagi. Tapi kuncinya memang tidak broadcast ya, tidak hanya broadcast, tetap harus kita hubungi secara personal, kita follow up secara personal ya di telepon ya, atau ketemu gitu tuh berbeda, feel-nya beda, beda Bu. Boleh. Saya apa namanya bikin status gitu. Ayo yang mau ikut Zoom nanti malam dengan ikhtiarmu umroh kita dimudahkan berumroh gitu. Dapat solusinya nih gitu kan pada kepo tuh apa kan gitu. Ah, bisa, Nah, bisa. lalu Atau hadirkan ke Zoom seperti hari ini juga bisa. Itu bagus. Mm-mm. Tapi enaknya jangan di status telepon. Ini saya kemarin habis pulang umroh nih. Ternyata, oh, Masya Allah. Dan saya pengen berangkat lagi gitu. Tapi pengen bareng kamu yuk gitu. Dan ternyata ini ada program yang lebih lebih gampang, lebih mudah. Dan insya Allah yakin cocok buat kamu gitu. Oleh karena itu, karena saya pengen bareng kamu lagi umrohnya, hadir ke Zoom. Nah, itu beda kalau kalau kita personal touch-nya telepon dihubungi begitu, itu tingkat kehadirannya tinggi, Bu. iya, Mm-mm. Ya, semangat Bu Ulen. Oke? iya, insya Allah ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sampai akhirnya di penghujung acara ini, webinar pada malam hari ini, kami dari manajemen selalu mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memilih ikhtiar umroh sebagai
langkah ataupun jalan untuk memperdekat jarak ke Baitullah dan terus diperdekat ya di angkanya setiap hari adalah 2 km setiap hari, setiap bulan 60 km, setiap bulannya akan lebih dekat dan lebih dekat dan tentunya dengan niat bersedekah, bertabaruk, berta'awun, insya Allah juga akan mendapatkan pahala berkali-kali meraih pahala umroh insya Allah. Dan juga kami doakan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam keadaan yang berbahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, mengalir deras rizki-rizkinya ya. Dibuka semua pintu-pintu rizkinya dari arah yang banyak ya, dari arah manapun, dari segala arah. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga disegerakan untuk bisa berikhtiar umroh dan terus ya untuk bersiar ikhtiar umroh ini insya Allah dari bersiar saja itu sudah dihitung pahala, dihitung sebagai amal soleh. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa segera menunaikan ibadah umroh maupun haji berserta keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya, insya Allah hari Jumat ya dan hari Minggu. Silakan kepada Pak Panji untuk ditutup dengan video ikhtiar umroh. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus pasrah. Ini ibadah sunnah. Melihat Ka'bah, kita ke kota Mekah, berlari-lari kecil antara Safa Marwah, penantian yang selalu aku impikan. Kita doakan semua bisa ke sana ibadah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita memohon ridhonya, ada rezeki darinya, berdoa saja insya Allah umroh. Ini adalah sebuah perjalanan melakukan ibadah, menguji kekuatan, harus ikhlas. Ini ibadah sunnah. Banyak pahala sholat di Masjidil Haram, kelilingi Ka'bah dengan berpakaian ihram, mohon ampun hanya kepada Allah. Kita doakan semua bisa ke sana ibadah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita memohon ridhonya, ada rezeki darinya, berdoa saja insya Allah umroh. Yup, here it is. Yup, sahabat semua di kota, di desa, niatkanlah beribadah ke Mekah dan Madinah. Jangan takut, tak ada jalan, yakini saja dengan iman. Jika Allah mengizinkan, pasti Allah mampukan. Doakan semua bisa ke sana ibadah, memenuhi panggilanmu ya Allah.
Insya Allah umroh